karena nabinya sallu kama ra'aitumuni usalli. Baca Fatihahnya harus benar. Begitu Nabi bacanya tidak sembarangan, dan kita harus benar-benar belajar sama guru, belajar baca Fatihah agar supaya tidak salah. Seringkali kita nyalain Allah mulu. Gua udah sholat, ngapa dagangan gua rugi? Ada yang nipu lagi. Ya lu sholat menurut Allah yang nyuruh apa menurut lu? Kan ada tata aturannya. Begitu. Aqimis sholah maknanya fi'lus sholah bi'itmamil arkan wasyurut. Ngerjakan sholat, rukunnya benar, syarat-syarat sholatnya, syarat-syarat tiap rukunnya kudu benar. Ini kan kurang diperhatikan oleh banyak orang. Begitu. Maka ala kulli hal, syarat berikutnya di dalam Fatihah tidak boleh ada ibdal harokat, tidak boleh ada ibdal huruf. Dengan bahasa kitab kita, wa makharijiha, harus diraikan makhraj huruf daripada Al-Fatihah, sebab ini rukun salat. Ini adalah hayat dan sifat huruf, harus benar, tidak boleh dia sembarangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa makharijiha, dan disertai makhrajnya huruf Al-Fatihah, ayil hurufi, yakni meraikan makhraj huruf Al-Fatihah, kama makhraj dadin wa ghairiha, seperti makhrajnya huruf dad maupun lainnya dad. Falau abdala qadirun au amkanahu ta'allumu harfan bi akhar walau dadan bi dhain au lahana lahnan yughayyirul ma'na kakasrita i'an'amta au dhammiha wa kasri kafi iyyaka la dhammiha fa in ta'ammada dhalika wa alima tahrimahu batalat salatuhu wa illa faqira'atuhu. Maka jikalau menukar, mengganti oleh orang yang mampu atau orang yang lemah yang memungkinkan dia oleh belajar, mengganti akan satu huruf Al-Fatihah diganti dengan huruf lainnya, sekalipun yaitu huruf dad diganti dengan za, atau tersalah ia dengan kesalahan yang merubah
oleh lahan akan makna, seperti mengkasrahkan tak lafad an'amta menjadi an'amti, au dhammiha atau mendomahkannya menjadi an'amtu, wa kasri kafi iyaka dan mengkasrahkan huruf kaf lafad iyaka menjadi iyaki umpamanya. La dhammiha tidak dengan mendomahkan kaf iyaku. Fa in ta'ammada dzalika maka jikalau menyengaja-ngaja ia akan yang demikian itu ibdal dan lahan, dan tahu ia akan keharaman dzalik, maka batal oleh salatnya. Wa illa kalau tidak sengaja dan tidak tahu, faqira'atuhu maka batal oleh bacaannya. Na'am in a'adahu ala sawabi qabla tulil fasli kamala alaiha. Akan tetapi jika ia mengulang akan huruf tersebut atas benar sebelum lama pemisah waktu, maka ia menyempurnakan atasnya. Amma ajizun lam yumkinhu ta'allum, adapun orang yang lemah yang tidak memungkinkan akan dia oleh belajar, fala tabtulu qira'atuhu mutlaqan, maka tidak batal oleh bacaan dia secara mutlak. Wa kadzalahinun lahnan la yughayyirul makna, begitu pula tidak batal orang yang tersalah dengan kesalahan yang tidak merubah akan makna. Ka fathi dali na'budu, seperti membaca fathah dal lafad na'budu menjadi na'buda. Lakinnahu in ta'ammada haruma, akan tetapi dia jika sengaja-ngaja ia akan kesalahan maka haram oleh kesalahan itu. Wa illa jika tidak sengaja kuriha maka dimakruhkan. Wa waqa'a khilafun bainal mutaqaddimin wal mutaakhirin fi alhamdulillah bil ha'i, dan terjadi oleh perselisihan pendapat antara ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin pada bacaan alhamdulillah dengan huruf ha besar, wa fin nutqi bil qafi, dan pada mengucapkan dengan qaf al mutaraddidati bainaha wa bainal kaf, yang mondar-mandir antara qaf dan antara kaf gaf. Wa jazama syekhuna fi syarhil minhaji bil butlani fihima, dan memastikan oleh guru kami Ibnu Hajar di dalam kitabnya Syarah Al-Minhaj dengan batal pada keduanya alhamdu dan gaf, illa in ta'adzar alaihi ta'allum, kecuali kalau udzur atasnya oleh belajar qabla khurujil waqti, sebelum keluar waktu. Lakin jazama bisihhati fisaniyati syekhuhu Zakaria, akan tetapi memastikan dengan sah pada masalah yang kedua gaf oleh gurunya, guru kami, yakni Syekh Zakaria Al-Ansari. Wa fil ula al-qadi, dan pada masalah yang pertama alhamdu oleh Qadi Husain wa Ibnu Rif'ah dan Imam Ibnu Rif'ah. Walau khaffafa qadirun aw ajizun muqassirun musyaddadan ka'an qara'a al-Rahman bifakil idgham batalat salatuhu in ta'ammada wa alima. Kalau mentakhfif, yakni tidak mentasydid oleh orang yang mampu atau orang yang lemah yang teledor, mentakhfif akan huruf yang bertasydid, seperti ia membaca Al-Rahman dengan melepas idgham, maka batal oleh solatnya in ta'ammada, kalau sengaja-ngaja ia wa alima dan tahu. Wa illa kalau tidak sengaja-ngaja faqira'atuhu litilkal kalimati, maka batal oleh bacaan dia bagi itu kalimat.
walau khaffafa iyyaka 'amidan 'aliman maknahu kafara. Andai tidak mentasdid ia akan lafad iyyaka padahal sengaja-ngaja lagi tahu akan maknanya, maka menjadi kafir ia. Li'annahu dhau'u syamsi, karena bahwa iyyaka tanpa tasdid yaitu maknanya cahaya matahari. Wa illa sajada lis-sahwi, kalau tidak maka sujud ia karena lupa. Walau syaddada mukhaffafan sahha, andai mentasdid ia akan huruf yang tidak bertasdid maka sah. Wa yahrumu ta'ammuduhu, dan haram oleh menyengajanya. Kawaqfatin latifatin benassini wa ta'i min nasta'in, seperti waqaf yang sebentar antara huruf sin dan ta daripada lafaz nasta'in. Wallahu a'lam bishawab. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita masih melanjutkan tentang syarat-syarat membaca Al-Fatihah, di mana Al-Fatihah adalah rukun daripada rukun-rukun salat. Pertemuan yang lalu dijelaskan tidak baca Fatihah ada dua. Pertama, tidak baca sama sekali. Yang kedua, baca tapi tidak sesuai aturan. Itu juga sama dengan tidak baca. Mana di antara aturannya? Wa makharijiha, kita kudu meraikan makhraj daripada huruf-huruf Al-Fatihah. Singkatnya, syarat Al-Fatihah berikutnya tidak boleh ada ibdal dan tidak boleh salah yang merubah arti. Tidak boleh ada ibdal, mengganti huruf atau mengganti harokat, dan tidak boleh ada kesalahan yang merombak arti bacaan. Sebab ini bakal bahaya di dalam kita punya salat dalam rukun Al-Fatihah ini. Sehingga membaca Al-Fatihah disertai makhrajnya, tempat keluar hurufnya harus benar. Seperti dhad begitu, tidak boleh diganti dengan dha, waladzallin, atau Al-Zal diganti Zai, Siratal lazina, Al-lazina pakai Zai, padahal Al-Zal. Begitu, berubah namanya, tidak pada duduk pada makhrajnya. Kalau sampai terjadi di dalam baca Fatihah ini ada ibdal, ini bakal bisa membatalkan solatnya. Begitu juga bila ada kesalahan yang merusak arti, bisa membatalkan daripada solatnya. Karena itu di sini ada tafra'iyah oleh yai kita, falau abdala. Dari mana ini? Dari huruf dan makhraj. Sebab yustaratu fi qiraatil Fatihah adamul ibdal
wal lahnil muhilli bil makna. Disyaratkan dalam baca Fatihah itu tidak boleh ada menukar huruf dari tempatnya, tidak boleh salah yang merusak arti, sehingga tafri'iyahnya falau abdala qadirun harfan bi akhara fafihi tafsir. Kalau sampai ada orang yang bisa sebenarnya diganti hurufnya, seperti dhad menjadi dha, atau dzal menjadi zai, atau qaf menjadi a, mustaqimnya, atau menjadi kaf dari qaf. Begitu. Kalau begitu bagaimana? Maka dilihat, kalau sengaja-ngaja bisa sebenarnya, tapi dia sengaja diganti. Tahu kalau haram Quran harus tepat bacaannya, kalau sengaja dan tahu berimbas solatnya menjadi batal, menjadi batal. Kalau sengaja dan tahu haram, nggak boleh begitu. Tapi kalau tidak sengaja, namanya orang latah salah membaca, begitu, maka bukan solatnya yang batal, tapi bacaannya, sehingga diulang lagi, diterusin, baru solatnya sah. Kalau nggak diulang yang salahnya tuh, maka berimbas solatnya, bacaannya nggak sah. Kalau diterusin berimbas pada solatnya tidak sah, sebab solat di antara rukunnya wajib tertib, tidak boleh ruku sebelum Fatihahnya benar-benar rapi dia. Ini solat, saudara, ada aturannya. Auman amkanahu ta'allum, kalau menukar seorang yang lemah, yang keburu belajar Fatihah sebelum waktu habis, ditukar, artinya baru jam 12 ibarat zuhur, lalu dia sholat zuhur, bacanya waladzallin, waladza pakai dha, maka bagaimana ini? Batal sholatnya. Wong masih keburu, ngaji dulu, jangan langsung sholat, ngaji dulu, benerin Fatihahnya. Orang asar umpamanya sampai jam 3 masih ada waktu, ngaji dulu biar benar. Begitu tuh Fatihah. Begitu ibdal ini, saudara. Bagaimana kalau orang yang keburu belajar, namanya ghairu muqassir, keburu belajar, mengganti huruf, maka dilihat mengganti, maka dilihat kalau sengaja, tahu haramnya, solatnya batal. Kalau enggak sengaja, yang batal Fatihahnya, sehingga wajib diulang, terusin aja lagi. Kalau jaraknya enggak lama, kalau jaraknya kelamaan, ngulang dari awal baca dari bismillah. Itu aturannya. Seperti mana ibdal, mengganti huruf, seperti dhad diganti menjadi dha. Ini dhad nih diganti menjadi dha, ini batal. Atau diganti ba,
dal walab dolin, walab dal walab dolin, begitu. Itu namanya mengganti juga. Ini batal. Tapi kata yai kita walau dodan, pakai lau, namanya lil khilaf. Ada ulama kalau sampai baca dod menjadi dha. Imam Fakhruddin Ar-Razi yang mengarang kitab Tafsir Al-Kabir, tokoh besar madhab Syafi'i, kagak papeh, waladzallin, kagak papeh, nggak apa-apa, sah. Sian dia, begitu. Ada kiainya, tapi nggak banyak kiainya. Yang mayoritas nggak sah dengan begitu. Alasannya Imam Fakhruddin Ar-Razi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ana afsahu man nataqa biddad. Aku itu, kata Nabi, orang yang paling bagus mengucapkan huruf dad. Sehingga kalau enggak apa-apa dah, dimaklumi dad, rada susah. Begitu. Ada tuh kiainya. Ini sholat ini yang paling pokok. Gampang suara merdu mah. Bener dulu bacaannya, bener dulu, supaya kita enggak salah. Berikutnya, ketiga, andai ada orang kesalahan baca, salah harokat, yang kesalahan ini namanya lahan tuh ibdalul harokat. Ibdal tuh ada dua, ada ibdal huruf, ada ibdal harokat. Ibdal harokat tuh salah baris. Kalau orang baca Fatihah salah baris, ini bagaimana? Ada dua, ada salah baris artinya enggak berubah, ada salah baris artinya berubah arti. Salah baris, jangankan bahasa Arab, penjahat, penjahit, salah baris, haknya itu beda artinya, beda. Seperti mana nih yang salah baris artinya menceng jauh, seperti lafad an'amta siratal ladzina an'amta diganti bacaannya menjadi an'amtu, siratal ladzina an'amtu, jalan orang-orang yang saya pribadi kasih nikmat dia. Loh, dia ngaku jadi Tuhan, lah kan saya dia, begitu. An'amta atau an'amti, membaca kasrah, ini parah yang kayak begitu. Siratal ladzina an'amti, kalau bacanya an'amta dibaca an'amtu atau dibaca an'amti, bagaimana ini? Kalau sengaja sholatnya batal. Kalau nggak sengaja, maka yang batal bacaannya, yakni Fatihahnya. Ulang saja, kalau jaraknya nggak lama ulang dari situ, dari siroto. Kalau kelamaan ulang dari awal, begitu. Itu aja. Begitu juga iyaka na'budu, dibacanya iyaki, merusak arti karena iyaki perempuan, begitu. Khitabnya muannas, ini bahaya. Tapi kalau iyaku enggak apa-apa, enggak merubah arti, masih hanya kepadamu, cuman salah baca dia, salah baca. Itu sama. Kalau iyyaka na'budu dibaca iyyaki, maka kalau sengaja tahu haram, sholatnya jadi batal. Kalau enggak sengaja, maka sholatnya enggak batal, hanya yang batal bacaannya saja.
diulang saja, kalau jaraknya enggak lama, kalau lama diulang dari awal. Diulang dari awal. Tuh begitu. Diulang dari awal. Singkatnya, bacaan Fatihah itu bisa batal bila makhrajnya berubah. Makhraj berubah ada dua. Bisa saja makhraj berubah mengganti huruf, bisa saja mengganti barisan, harokat, syakal, barisan. Begitu. Ini bahaya kalau terjadi kayak begitu. Jadi kalau sampai orang tuh mengganti barisan, ada dua. Ada mengganti barisan arti nggak berubah, ada mengganti merubah barisan itu artinya berubah. Kalau arti berubah, solatnya jadi batal. Kalau enggak merubah, solatnya enggak batal, hanya haram saja kalau sengaja ngajah, kalau enggak makruh. Begitu. Amma ajizun, nah ini amma ajizun, masalah mencabut orang yang mampu. Bagaimana kalau orang nggak bisa, udah belajar, waktu udah nggak ada, asar jam 3, nih udah mau jam 3 kurang 10 menit, kalau ngaji nggak keburu. Nih bagaimana nih? Begitu, belum bisa dhad, masih dhad, waladhdallin. Nih waktu udah tinggal 10 menit nih zuhur. Bagaimana? Kalau memang nggak bisa, wis enggak batal. Bacaannya enggak batal. Bacaannya. Kenapa enggak batal? Karena memang mampunya segitu. Mutlak. Baik dia sengaja, lagi tahu, atau tidak sengaja, tidak tahu. Uang waktunya tidak ada buat dia belajar. Ini pentingnya Fatihah, saudara. Penting. Begitu. Bagaimana kalau salah enggak merubah arti? Seperti iyyaka na'budu dibaca na'buda, fathah. Padahal fi'il mudhari' itu harus rafa. Begitu, kalau enggak ada yang nyuruh, wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhula alaihi nasibun aw jazimun. Kata Jurumiyah itu fi'il mudhari itu dibaca rafa selama-lamanya, selama tidak masuk amil nasab ataupun amil jazm. Na'budu, dia baca na'buda. Bagaimana nih kalau kita enggak bisa? Begitu, enggak bisa. Seperti alamin jadi ngalamin, susah. Begitu susah udah belajar, masih susah juga. Dah enggak batal, enggak batal. Begitu. Cuman kalau sengaja ngajak, haram. Jangan. Alhamdulillah ngalamin masih mending daripada ngalamun, kagak ada mendingnya. Begitu, mau ngalamin kayak mau ngalamun. Begitu. Maka untuk bisa orang yang baca ngalamin nih, untuk supaya benar, rombak dulu jadi hamzah ibdalnya, ainnya jadi hamzah, orang kita sebut jadi alif. Alhamdulillahi rabbil alamin, dari a ini pelan-pelan jadi a. Begitu. Nga ini kelewatan, begitu. Jadi enggak kalau kelewatan. Makanya ada orang namanya ngadilan, ngadimin, gitu. Ngatimin, gitu. Ngalimin, gitu. Namanya pakai enggak, gitu. Begitu. Enggak, ngaliman, gitu. Begitu. Ini kalau udah nggak bisa ya nggak apa-apa. Namanya ajiz. Nggak bisa, udah mentok. Bagaimana kalau sampai
hak besar kata kita orang, hak huruf hak, ama hak alhamdu gitu, alhamdu jadinya alhamdu. Emang latennya sama, latennya karena belajarnya dari laten, tulisannya sama gitu. Alhamdu pakai hak besar, latennya hak juga begitu, hak juga pakai begitu juga. Emang susah. Ini bagaimana orang sholat, kemarin ada yang nanya tuh begitu, bagaimana bacaan kalau sampai alhamdu. Ini ulama berselisih pendapat antara ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Mutaqaddimin itu 600 ke sana, 600 kemari, namanya mutaakhirin dalam madhab Syafi'i itu. 900 Ibnu Hajar mutaakhirin namanya. Ini beda-beda. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, gurunya Fathul Mu'in, di dalam kitab syarah minhajnya yakni Tuhfatul Muhtaj, kata beliau batal orang sholat baca alhamdu, alhamdu, kata Ibnu Hajar. Kata gurunya Sayyidi Syekh Zakaria Al-Ansari yang punya kitab Fathul Wahhab, salah satunya Tuhfatul Tullab, kata gurunya enggak batal, alhamdu enggak apa-apa. Termasuk Imam Ramli di dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj, Sultan Al-Mizahi, dan ulama-ulama Mesir kebanyakan enggak apa-apa, alhamdu sah solatnya. Tar pelan-pelan jadi hak begitu, pelan-pelan kayak ngak jadi a dulu dah, jadi a gitu. Tapi gitu. Kecuali uzur kata Ibnu Hajar, itu baru begitu, baru begitu. Qaf bagaimana qaf? Qaf, kalau qaf jadi gaf gitu. Ihdinas siratal mustaqim, 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 mustaqim. Ini kata Ibnu Hajar batal, batal. Kata Ibnu Hajar, kata Syekh Al-Ansari enggak batal, enggak batal. Emang bisanya begitu? Susah. Qala, gola, laqad jakum, lagad, laqad, lagad. Itu bukan keren, enggak bisa. Ente dikata keren, enggak bisa. Bukan keren, enggak bisa. Kayak orang Jawa ngalamin, itu bukan keren. Hah? Enggak mampu, ya enggak mampu. Jadi emang susah. Di dalam Arab Badui itu susah. Qaf tuh enggak bisa. Malah orang Mesir, orang Mesir asli itu qaf tuh jadi ain. Ahwah, ahwah, ahwah tuh orang kita gahwah gitu. Nggak bisa ngomong gahwah, kok nggak bisa. Ifrah ya albi, albi itu qalbi, nggak bisa dia, gitu, nggak bisa. Jim jadi ga, jim itu namanya dialek, dialek. Kayak orang kita, asa nggak bisa orang kita, asa. Madrasah Sanawiyah nggak bisa, MS nggak bisa, MTS padahal MS nggak bisa gitu. Kalau salah tuh rame-rame nggak ditertawakan. Sekolahnya di mana? MTS gitu. Padahal nggak ada TS tuh, nggak ada. MS Madrasah Sanawiyah. TS udah kadongan, bener nggak? Maka S-nya kecil-kecil. Udah rame-rame, semuanya itu senegara. Iya, habis kalau rame-rame begitu, bagaimana? Udah rame-rame, MTS. Kita salahin, kita yang salah ya kan?
Begitu. Padahal ini kan penyebutan. Begitu, saudara. Kayak Hamdan Syakirin gitu. Begitu. Jadi ribet urusannya. Gitu. Begitu. Hamdan Naimin. Jadi rame airnya. Gara-gara begitu. Karena udah rame-rame. Emang kalau udah rame-rame itu enak begitu. Gitu. Begitu. Kata Imam Ibnu Rif'ah, Qadhi Husain, alhamdu enggak apa-apa. Alhamdu enggak apa-apa. Begitu. Kayak orang adal nggak bisa kebanyakan orang. Adalnya iyyaka na'budu, gitu. Du. Ini kudu ngaji rada lama nih. Orang Iya, kudunya Purwodadi. Gitu. Jadi susah. Iyyaka na'budu. Ini kudu ngaji dia. Buat nempelin lidah ke atasnya itu. Na'budu. Tidak. Na'budu. Begitu. Ini banyak. Kudu belajar. Ini kata ulama enggak apa-apa. Kayak begitu. Enggak apa-apa. Yang kayak begitu. Kemudian ini balik kepada ngaji syarat kedua, yaitu kudu pakai tasdid, ya kan? Ini uraiannya nih, nyambung ke sana ya kita. Walau khaffafa qadirun, andai orang yang bisa membaca huruf bertasdid kagak ditasdid. Seperti Ar-Rahmanir Rahim, Al-Rahman. Ditasdid enggak ditasdid, padahal hurufnya bertasdid bisa. Begitu. Namanya fakul idgham. Iyyaka. Bagaimana ini? Batal salatnya. Kalau huruf bertasdid hilang tasdidnya atu yang 14, ini bahaya. Maka salatnya jadi batal kalau sengaja ngajak dan tahu. Kalau nggak sengaja yang batal baca hanya diulang lagi. Begitu. Bagaimana kalau iyyaka? Ini satu yang rada repot, nyangkut. Iyyaka kalau ditasdid maknanya hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Iyyaka. Kalau tasdidnya dibuang namanya fakul idgham. Idghamnya dibuang. Jadinya iyyaka, mananya kepada cahaya matahari. Artinya lain jauh. Tasdid waktu-waktu. Artinya jauh. Bila kemudian iyyaka enggak ditasdid sengaja, tahu artinya, jadi kafir. Jadi kafir ini kalau sengaja dan tahu artinya. Kalau enggak tahu, enggak jadi kafir. Kalau enggak tahu, kalau tahu jadi kafir. Begitu. Karena maknanya kepada matahari kami menyembah, kan kafir. Kalau tahu artinya. Kebanyakan orang kita enggak tahu begitu. Maka kalau enggak tahu ya diulang aja begitu. Dan nanti sujud sahwi kata yai kita begitu, sujud sahwi karena melakukan perkara yang sengaja-ngaja membuat batal salat. Begitu. Yang jadi kafir ini kalau meyakini arti. Kebanyakan kita kagak tahu arti, main baca aja. Begitu. Nanti sebelum salam sunat sujud sahwi, karena kalau sengaja batal, kalau lupa enggak batal, itu disunahkan sujud sahwi. Kurang lebih begitu. Bagaimana kalau dibalik? Begitu. Huruf yang tidak bertasdid ditasdid. Enggak ada tasdidnya, enggak ada. Iyyaka na'budu pakai tasdid.
iyyaka na'budu. Ya, emang kadang susah juga ya. Begitu. Susah. Ini yang kayak begini kalau belajarnya udah tua. Maka kita jadi guru tuh Quran kudu sabar. Kalau enggak ribut, bisa lemah jantung. Gitu. Susah. Diajarin jim, jib, jim, gitu, jib, gitu. Susah udah tua. Jim, jib, jim, jib, truk nih, truk sekali jib sama truk nih, begitu. Ya bubar majlis Qurannya, bubar. Begitu. Yang sabar, yang sabar, yang sabar. Guru Quran sabar, maka manusia terbaik manusia yang ngajarin Quran kudu sabar. Disalahinnya ngelawan muridnya. Mantu gua, bini gua baca Quran sabanari di rumah, ora berani nyalahin gua. Lu tad lah mantunya takut dipecat jadi mantu, ya kan? Begitulah, ini kan gurunya begitu. Gua mendingan berhenti dah, begitu. Ya, maka harus pelan-pelan ngajarin Quran tuh pelan-pelan, jangan langsung mateng, jangan. Salah dikit biarin dulu, ntar juga ketemu idgham lagi, begitu pelan-pelan, biar sabar gitu. Emang begitu, begitu. Sah begitu, tapi haram. Sama seperti iyyaka pakai wakaf sebentar, iyyaka na'budu pakai berhenti, padahal bukan dia saktah, bukan begitu, pakai saktah gitu, nggak usah begitu. Ada juga yang qalqalah bukan maqam qalqalah, alhamdu, jangan dilepas lidahnya, kalau dilepas gitu, ditahan aja, tahan bukan dengan napas, hurufnya aja, jangan dilepas dari lidah, jangan. Seperti nas berhenti, namanya sakta. Nas ta'i ini sah dan haram kalau sengaja, karena nabinya sallu kama ra'aitumuni usolli, baca Fatihahnya harus benar, begitu. Nabi bacanya ndak sembarangan, dan kita harus benar-benar belajar sama guru, belajar baca Fatihah agar supaya tidak salah. Seringkali kita nyalain Allah mulu. Gua udah sholat, ngapa dagangan gua rugi? Ada yang nipu lagi. Ya lu sholat menurut Allah yang nyuruh apa menurut lu? Kan ada tata aturannya. Begitu. Aqimis sholah maknanya fi'lus sholah bi'itmamil arkan wa syurut, ngerjakan sholat rukunnya benar, syarat-syarat sholatnya, syarat-syarat tiap rukunnya kudu benar. Ini kan kurang diperhatikan oleh banyak orang, begitu. Maka ala kulli hal, syarat berikutnya di dalam Fatihah tidak boleh ada ibdal harokat, tidak boleh ada ibdal huruf. Dengan bahasa kitab kita, wa makharijiha, harus dira'ikan makhraj huruf daripada Al-Fatihah, sebab ini rukun sholat. Ini adalah hayat dan sifat huruf, harus benar, tidak boleh dia sembarangan. Segini aja dah.
ngaji kita ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa.